Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul Takut akan Allah. Tidak ada hal yang lebih bernilai dalam hidup ini kecuali takut akan Allah. Dalam doa Bapa kami kita diajar untuk takut akan Allah, sebab tidak mungkin orang bisa mengucapkan doa Bapa kami dengan benar, ya, dengan hati yang tidak takut akan Allah. Tentu takut akan Allah di sini dibangun dari perasaan hormat dan mengasihi Allah, sehingga ketika memanggil Allah sebagai Bapa pasti dilakukan dengan sikap hati yang benar. Dalam hal ini sikap hati sangat menentukan kualitas dari doa Bapa kami yang diucapkan seseorang. Memang pada kenyataannya banyak orang yang bisa mengucapkan doa Bapa kami begitu lancar, tetapi tidak memiliki sikap hati yang benar. Tentu saja yang bisa mengetahui hal ini hanyalah Tuhan. Tetapi setiap kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar yang membuat kita dapat mengucap kalimat doa Bapa kami, ya, dengan berkualitas sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulangi, tentu saja yang bisa mengetahui hal ini hanyalah Tuhan. Apakah kita mengucapkan doa Bapa kami dengan sikap hati yang benar? Jadi mengucapkan doa Bapa kami dengan berkualitas atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita harus sungguh-sungguh belajar untuk hidup benar dan menemukan bagaimana mengucapkan kalimat doa Bapa kami dengan benar, saudaraku, ya, dengan benar, sesuai kehendak Allah. Nah, saudaraku sekalian, hanya orang yang takut akan Allah yang dapat mengucapkan doa Bapa kami dengan benar. Takut akan Allah harus dibangun dari kehidupan setiap hari, melalui berbagai pengalaman yang real dengan Allah. Pengalaman real dengan Allah. Jika tidak, maka takut akan Allah yang dimiliki hanya fantasi belaka. Orang-orang yang memiliki sikap takut akan Allah hanya di dalam fantasi tidak akan pernah memiliki ketaatan yang berkualitas. Pada saat-saat tertentu orang seperti ini akan mudah berbuat dosa atau tidak memperdulikan perasaan Allah. Orang Kristen yang belum memiliki pengalaman yang cukup dengan Allah tentu belum bisa menghayati perasaan Allah. Tidak heran kalau mereka bisa bersikap semena-mena terhadap perasaan Allah. Tetapi dalam kesabarannya Allah bisa mengerti dan menerimanya. Namun keadaan ini tidak boleh berlarut-larut. Orang Kristen tersebut harus bertumbuh dewasa dan bisa memiliki hati yang takut akan Allah secara benar. Saudaraku, ya, hal ini sama seperti anak-anak ketika masih kecil orang tuanya menerima saja walaupun menerima anak walaupun anak itu masih tidak hormat kepada orang tua. Tetapi anak harus semakin dewasa dan mengerti bagaimana seharusnya menghormati orang tua. Ya, saudara. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika seseorang semakin dewasa dan memiliki hati yang takut akan Allah secara benar, yaitu takut akan Allah yang didasarkan pada sikap hormat dan mengasihi Allah, maka kualitas doa Bapa kami yang diucapkan juga semakin meningkat, saudara. Makin meningkat. Ya. Idealnya semakin berumur atau semakin tua umur seseorang, ya, usia seseorang, kualitas doa Bapa kami yang diucapkan semakin tinggi. Ini berarti doa Bapa kami yang diucapkan juga diselenggarakan dalam kehidupan secara konkret. Ya, harus selalu diingat bahwa doa Bapa kami bukan hanya sebuah format kalimat doa, tapi merupakan format kehidupan, ya, yang harus diselenggarakan, saudaraku. Dalam fakta kehidupan dapat kita jumpai banyak orang yang semakin tua bukannya semakin takut akan Allah, tapi semakin hidup sembarangan. Hal ini nampak dari perilaku hidupnya setiap hari. Sangat menyedihkan kalau hal ini terjadi atas orang-orang Kristen yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan
Ya, seperti majelis gereja, ya saudara. Ya, pendeta, teolog, guru atau dosen sekolah tinggi teologi dan aktivis gereja. Mereka bisa mengucapkan doa Bapa kami begitu fasih, tetapi sikap hati mereka tidak bertumbuh semakin dewasa, tidak semakin takut akan Allah. Tidak heran kalau mereka mengucapkan doa Bapa kami tanpa sikap hati yang benar. Ya, dan hidupnya tidak berkualitas. Dan hidupnya tidak berkualitas, ini faktanya, saudaraku. Hidupnya sendiri ya tidak berkualitas. Hidup yang berkualitas itu hidup makin seperti Yesus mestinya. Salah satu penyebab kenapa banyak orang Kristen tidak memiliki perasaan takut yang benar terhadap Allah, khususnya mereka yang mengerti banyak mengenai teologi, karena mereka merasa bahwa pengetahuan mereka tentang Allah sudah merupakan realitas. Dengan memikirkan tentang Allah serta mempercakapkan, mereka merasa sedang masuk dalam realitas hubungan dengan Allah. Padahal sebenarnya tidak atau belum sama sekali. Tidak atau belum sama sekali. Aduh, kasihan saudaraku. Tanpa disadari mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Mereka mencari Allah hanya di sekolah tinggi teologi atau seminari. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, saudaraku. Dan mereka merasa telah berurusan dengan Tuhan. Berurusan dengan ilmu tentang Tuhan itu belum berarti berurusan dengan Tuhan, saudara. Ya, mereka hanya berurusan dengan pengetahuan tentang Tuhan, bukan Tuhan secara pribadi. Tidak heran kalau mereka tidak memiliki hati yang takut akan Allah secara benar. Saudaraku, betapa rusaknya jemaat dan gereja yang dilayani oleh orang-orang seperti itu. Jemaat dapat memiliki pengetahuan tentang Allah tanpa mengalami perjumpaan dengan Allah, ya. Sebagai buahnya, ini faktanya, sebagai buahnya, saudaraku, mereka tidak memiliki hati yang takut akan Allah secara benar. Tanpa pengalaman yang real dengan Allah, tentu mereka tidak mengenal Allah secara benar. Orang yang tidak memiliki pengalaman dengan Allah secara benar tidak akan pernah memiliki sikap hati yang benar terhadap Allah, yaitu takut akan Allah. Dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan, ya tidak akan ada impartasi spirit yang baik. Ya, tidak akan ada impartasi spirit atau penularan gairah yang kudus, yaitu gairah untuk takut akan Allah secara benar. Itulah sebabnya Allah sebagai Bapa mendidik orang percaya, saudara, ya, agar mereka memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar tersebut termasuk di dalamnya sikap menghormati Allah dan mengasihi Allah secara benar, dan hal ini membangun kesucian. Dan hal ini membangun kesucian, saudaraku. Allah sebagai arsitek jiwa yang cakap dapat membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu memiliki sikap hati yang takut akan Dia, ya. Memiliki sikap hati yang takut akan Dia. Dan ini menjadi harta kekal kita. Harta abadi yang tidak akan pernah bisa diambil orang dari kita. Amin. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.